Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Jangan lupa terlebih dahulu berdoa agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Serta silakan kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan manfaat kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Jika kalian sudah selesai berdoa, maka kita akan melanjutkan materi pada kali ini, yaitu berkaitan dengan kenampakan alam, melanjutkan tema yang pertama, subtema yang kedua, dan pembelajaran yang keempat. Mari kita mulai bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini? Yang pertama, kita akan mengetahui apakah kenampakan alam itu. Yang kedua, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan perairan. Yang ketiga, kenampakan alami atau buatan. Dan yang terakhir adalah manfaat adanya kenampakan alam. Mari kita mulai dari mengupas pengertian dari kenampakan alam itu sendiri. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Artinya tanpa campur tangan dari manusia sendiri. Secara alami sudah terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan kenampakan alam daratan itu bisa berupa pegunungan atau gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Itu merupakan kenampakan alam yang ada di daratan. Sedangkan untuk kenampakan alam dalam perairan atau kenampakan alam perairan, sebagai contoh ada sungai, danau, selat, laut, samudra, pantai. Itu merupakan kenampakan alam perairan yang terjadi secara alami. Jadi kalau secara alami itu tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh, pada gambar di samping itu adalah sebuah danau di mana proses pembentukannya yaitu berasal dari letusan gunung berapi yang tidak menyisakan dan membuat sebuah cekungan, dan dari cekungan tersebut maka terhimpun banyak air melalui beberapa proses hujan dan lain sebagainya, maka terbentuklah danau, atau yang sering kita sebut di situ adalah sebenarnya danau yang paling terkenal mungkin di Indonesia, yaitu Danau Toba. Kenampakan alam alami. Kenampakan alam alami adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam atau asli dari ciptaan Tuhan sendiri. Yaitu tadi sudah kita sampaikan, sebagai contoh adalah gunung, ada laut, ada lembah, ada pegunungan, ada dataran tinggi, dan lain sebagainya. Kenampakan alam buatan. Kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Jadi kalau tadi menggunakan campur tangan Allah, tapi kalau pada saat ini yaitu kita ada campur tangan dari manusia sendiri. Sebagai contoh, waduk, sawah, reklamasi, perkebunan, kebun binatang itu merupakan salah satu contoh dari kenampakan alam buatan. Dalam kenampakan alam buatan ini berarti manusia mengambil manfaatnya dari apa yang sudah dibuat, yaitu kenampakan alam buatan. Sebagai contoh, biasanya waduk itu digunakan untuk menampung air yang dimana di bawahnya ada terdapat turbin yang difungsikan untuk membuat arus listrik atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Atau sawah yang biasa kita jumpai digunakan untuk menanam padi. Selanjutnya seperti halnya dengan kebun binatang. Pada kebun binatang sendiri sebenarnya itu merupakan sebuah contoh yang nyata bagaimana hutannya itu dibuat agar hewan-hewan yang berada di dalamnya dapat dengan nyaman untuk tinggal berada di situ.
agar mereka mampu bertahan hidup dengan lebih nyaman dan terlindungi dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak sekali contoh kenampakan alam buatan yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Artinya sebenarnya sederhana saja, ketika terbentuk akibat perbuatan dari manusia dan tidak secara alami terjadi, maka itu dinamakan dengan kenampakan alam buatan. Banyak sekali ragam contoh yang ada di lingkungan kita. Sebagai contoh misalnya pembuatan dam yang ada di daerah-daerah kita atau di persawahan, atau pembuatan sungai sodetan yang sebenarnya tidak ada aliran sungai di situ, namun dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan air mengalir dengan lancar. Itu juga merupakan dari kenampakan alam buatan yang ada di sekitar kita. Adapun manfaat adanya kenampakan alam buatan yaitu sebagai pembangkit listrik. Tadi sudah disampaikan, ketika waduk dapat difungsikan sebagai sarana untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tempat rekreasi, kebun binatang juga bisa difungsikan sebagai tempat rekreasi. Apakah hanya kebun binatang? Ternyata waduk juga bisa digunakan atau difungsikan sebagai tempat rekreasi. Selain itu, juga bisa memunculkan sebagai sumber mata pencaharian baru. Semisal tadi perkebunan, itu juga dapat memunculkan sumber mata pencaharian baru yang ada di sekitar kita akibat dari atau manfaat dari adanya kenampakan alam buatan. Dermaga atau misalnya lapangan terbang atau bandara itu juga merupakan dari bagian kenampakan alam yang dibuat oleh manusia atau kenampakan alam buatan. Sekali lagi tadi disampaikan seperti halnya waduk, sawah, reklamasi, perkebunan, kebun binatang, itu merupakan contoh-contoh dari kenampakan alam buatan yang ada di sekitar kita. Demikian pembelajaran kali ini terkait dengan kenampakan alam yang terbagi menjadi dua, yaitu perairan dan daratan, serta yang alami atau buatan manusia, adanya campur tangan manusia. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat. Silakan kalian share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat kepada teman-teman kalian yang sedang belajar dari rumah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.